Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Elektronika Daya. Dan di video ketujuh ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan deret Fourier yang sudah kita pelajari dasarnya di video ke-6 untuk merepresentasikan sinyal ganjil. Jadi sinyal ganjil ini adalah salah satu sinyal atau gelombang yang sering kita temui di elektronika daya atau di konverter daya. Yang pertama kita bahas apa itu yang dimaksud dengan sinyal ganjil. Jadi sinyal ganjil, misalkan saya punya sinyal ganjil F sebagai fungsi dari T. Jadi Ft ini dikatakan sebagai sinyal ganjil apabila dia memenuhi kriteria ini. Jadi F pada saat T-nya adalah minus T itu sama dengan minus Ft. Secara visual bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi sinyal ganjil ini adalah sinyal yang area negatifnya, area di sebelah kiri sumbu Y-nya ini adalah merupakan cerminan dari sinyal asli di sebelah kanan sumbu Y yang dicerminkan terhadap titik origin atau titik 0,0. Makanya dia dikatakan sebagai origin symmetry. Jadi seolah-olah dia dicerminkan silang begitu. Kalau di sini positif, maka di area sebelah kiri Y dia akan menjadi negatif. Nah, ini adalah pengertian sinyal ganjil. Beberapa contoh sinyal ganjil selain sinyal sinus murni yang baru saja kita tampilkan adalah misalkan ada sinyal kotak seperti ini. Kemudian ada juga sinyal gergaji. Nah, ini beberapa sinyal yang sering kita temui di konverter daya. Dan kaitannya dengan deret Fourier, ada satu karakteristik khusus untuk sinyal ganjil ini. Jadi kita tahu bahwa representasi dari deret Fourier adalah seperti ini. Jadi Ft kalau dinyatakan dengan deret Fourier adalah jumlahan dari A0 atau nilai rata-ratanya atau komponen DC plus komponen harmonisanya atau harmoniknya. Nah, komponen harmonik dari Ft ini dia punya dua koefisien yaitu An dan Bn yang itu mulai dari orde pertama sampai orde tak hingga. Nah, nanti sinyal ganjil dan beberapa sinyal khusus yang lain itu dikarakterisasi dari nilai A0, An, dan Bn-nya. Khusus untuk sinyal ganjil, maka nilai rata-ratanya atau nilai komponen DC-nya itu nanti akan bernilai 0. Demikian pula AN-nya juga akan bernilai 0 dan BN-nya itu hanya akan bernilai, artinya tidak bernilai 0, hanya di orde-orde ganjil. Orde ganjil itu berarti orde pertama, orde ketiga, orde kelima, 7, 9, dan seterusnya. Nah, ini adalah karakteristik khusus dari sinyal ganjil atau odd signal dalam kaitannya dengan deret Fourier atau ketika direpresentasikan dengan deret Fourier. Nah, mari kita buktikan bahwa sinyal ganjil itu memiliki karakteristik atau memiliki properti deret Fourier sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Nah, misalkan di sini kita mau menghitung nilai deret Fourier atau representasi deret Fourier dari sebuah sinyal kotak seperti ini. Jadi kita punya sinyal kotak yang nilai puncak positifnya adalah katakanlah Vm dan nilai puncak negatifnya adalah minus Vm. Kemudian periodenya adalah T, sehingga setengah periodenya adalah T per 2. Dan bisa dilihat di sini, ini adalah sebuah sinyal yang memenuhi syarat sebagai sebuah sinyal ganjil. Nah, untuk membuat representasi deret Fourier-nya, kita perlu menghitung tiga parameter yang kita sebutkan tadi, yaitu A0, An, dan Bn. A0, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas di video ke-6, adalah dari seperti kali integral dari Ft dari minus T per 2 sampai dengan T per 2. Kemudian An mirip dengan A0, tapi ditambah dengan
koefisien cos n omega 0t. Jadi ada tambahan cos ini yang dikalikan dengan nilai ft-nya. Kemudian Bn, term cosinusnya itu diganti dengan sin n omega 0t dt. Di sini ada dt begitu ya. Jadi kita perlu tahu nilai sinyal ini pada titik minus T per 2 dan pada T per 2. Nah, untuk sinyal kotak yang kita akan selidiki deret Fourier-nya ini, nilai sinyal tersebut pada saat T per 2 adalah Vm, sebagaimana bisa kita lihat di sini. Pada saat T per 2, nilai sinyalnya adalah Vm, dan pada saat minus T per 2 di sini, nilai sinyalnya adalah minus Vm. Nah, berbekal ini, kita bisa menghitung nilai A0, AN, dan BN. Nah, pertama kita hitung A0 dulu. Jadi, tanpa perlu menghitung, kita bisa melakukan observasi visual bahwa area positif dan negatif dari sinyal kotak ini adalah sama atau seimbang. Karena periodenya itu terbagi menjadi dua sama, terus dua seimbang, masing-masing untuk area positif dan area negatif. Jadi bisa kita pastikan di sini bahwa area positifnya itu sama dengan area negatif. Dan pada kondisi seperti ini, maka bisa kita pastikan bahwa nilai rata-rata dari sinyal ini adalah 0. Atau dengan kata lain, nilai komponen DC-nya atau yang kita notasikan di sini sebagai A0 adalah 0. Nah, jadi A0-nya adalah 0, tersisa perhitungan AN dan BN. Mari kita hitung AN secara detail. Jadi AN adalah 2 per T, kemudian dikali integral dari Ft cos N omega 0T dt dari minus T per 2 sampai T per 2. Nah, kita tahu bahwa omega 0 adalah frekuensi angular pada frekuensi fundamental. Dan ini kita tahu rumusnya adalah omega 2 pi F. Dan karena F adalah seperti, maka bisa kita tuliskan juga omega 0 ini adalah 2 pi per T. Kalau kita substitusikan nilai 2 pi per T ini ke N omega 0T, maka kita akan dapatkan 2 N pi T dibagi dengan periodenya. Maka kita replace N omega 0T di sini dengan 2 N pi T per periode. Sehingga kita dapatkan 2 per T dikalikan dengan integral Ft cos 2 N pi T per periode dt dari min T per 2 sampai T per 2. Dan kemudian antara minus T per 2 sampai T per 2, tadi sebagaimana sudah kita tampilkan, ada dua nilai yaitu minus Vm dan Vm. Dari min T per 2 sampai 0, kita tahu bahwa nilai sinyalnya adalah minus Vm, nilai Ft-nya adalah minus Vm, dan dari 0 sampai T per 2, nilai sinyalnya adalah Vm. Jadi bisa kita pecah menjadi dua seperti ini. Sehingga didapatkan, kalau Vm-nya ini kita keluarkan dari operasi integral, karena dia adalah sebuah konstanta, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Jadi minus 2 Vm per T periodenya dikali integral cos 2 N pi T per T besar atau periode dari minus T per 2 sampai 0 dt. Kemudian ditambah 2 Vm per T dikali integral dari cos 2 N pi T per T dt dari 0 sampai T per 2. Dan kemudian nilai kosinus atau fungsi kosinus, kalau kita integralkan di sini terhadap T, maka integral dari kosinus adalah sinus. Maka kita dapatkan 1/2 NP dikalikan dengan sin hasil integral dari kosinus, 2 NPT dibagi dengan periodenya, nanti dievaluasi dari minus T per 2 sampai 0, dan demikian pula yang 2 Vm, yang kedua adalah hasil integralnya juga sama. Jadi cos menjadi sin 2 NPT per periodenya dikali dengan T dibagi 2 N per P yang dievaluasi dari 0 T per 2. Jadi yang di dalam kotak ini adalah hasil integral dari fungsi kosinus di baris sebelumnya di atas tadi. Nah, kalau kita operasikan
hasil evaluasi integral ini, kita akan dapatkan bahwa AN adalah minus 2 Vm per periodenya, kemudian dikali dengan T per 2 NP-nya, yang ini kita keluarkan, kemudian nilai 0 dan minus T2, T per 2 ini kita substitusikan ke sini, sehingga kita dapatkan sin 0 minus sin dari NP, kemudian dijumlahkan, ditambah dengan 2 Vm per periode, kemudian sama seperti ini tadi, T per 2 NP dikeluarkan, kemudian 0 dan T per 2 disubstitusikan ke sini, sehingga kita dapatkan di dalam kurung ini, sin NP dikurangi sin 0. Dan kita tahu bahwa sin 0 adalah 0, di sini juga sin 0 adalah 0, sehingga nanti bisa kita hilangkan, dan di sini ada beberapa parameter yang bisa kita coret untuk penyederhanaan. Ini misalkan ini P dan P ini bisa kita coret, kemudian T dan T di sini juga bisa kita coret, kemudian 2, sesama 2 ini bisa kita coret, kemudian 2 yang di bawah juga bisa kita coret, sehingga kita akan mendapatkan penyederhanaan seperti ini. Jadi AN adalah minus Vm per NP dikalikan dengan sin NP plus Vm dibagi NP sin NP. Nah, dari sini kita bisa, secara observasi saja, kita sudah bisa memastikan bahwa hasil dari penjumlahan ini atau persamaan ini itu akan bernilai 0. Kenapa? Karena di sini kita punya dua term yang sama, tetapi berbeda tandanya. Yang satu minus, yang satu plus. Jadi, bisa kita pastikan mereka akan bernilai 0, atau AN ini akan bernilai 0. Kalau kita operasikan lebih jauh seperti ini, Vm per NP-nya kita kumpulkan menjadi 1, kemudian sin NP-nya kita keluarkan, sama saja. Ini akan menjadi 0 karena minus plus dua hal yang sama, Vm per NP, ini 0, dan kemudian sin NP, kita tahu bahwa sinus dari kelipatan Pi radian 180 derajat, itu akan bernilai 0. Jadi sin 180 derajat, sin 360 derajat, sin 540 derajat, sin 720 derajat, ini kan nilainya 0. Jadi berapapun nilai N di sini, dan berapapun nilai N di sini, maka nilai AN ini sudah pasti akan bernilai 0. Jadi ketemu nilai AN, dan kalau kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan deret Fourier, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi nilai A0 adalah 0, kemudian nilai AN adalah 0. Jadi penyederhanaan sementara dari deret Fourier sinyal kotak adalah 0 plus Bn sin omega 0t. Atau 0-nya kita hilangkan sehingga tersisa Ft sama dengan sigma dari N1 sampai tak hingga Bn sin N omega 0t. Nah, di sini tersisa perhitungan Bn. Berapa Bn? Mari kita hitung dengan lebih detail sebagaimana perhitungan yang AN tadi. Perhitungannya mirip dengan AN tadi. Jadi Bn ini rumusnya sama, mirip dengan AN, hanya saja kosinus diganti dengan sinus seperti ini. Dan kemudian kita pecah menjadi 2, yaitu antara area antara minus T per 2 sampai 0 dan antara 0 sampai T per 2. Sama persis seperti tadi, cuma di sini tadi cos diganti dengan sin. Nilainya minus Vm antara minus T per 2 sampai 0 dan Vm antara 0 sampai T per 2. Nah, Vm ini bisa kita keluarkan sebagaimana perhitungan yang tadi. Maka kita akan dapatkan kalau kita integralkan fungsi sinus, integral dari fungsi sinus adalah minus kosinus. Jadi di sini kita punya kosinus tapi harus ada tanda minusnya karena integral dari sinus adalah minus kosinus. Kemudian nanti hasil integral ini akan dipecah menjadi 2, yaitu antara minus T per 2 sampai 0 dan antara 0 sampai T per 2. Kita substitusikan nilai-nilai ini ke fungsi yang di dalam kotak ini, sehingga didapatkan sebagaimana seperti ini. Jadi minus 2 Vm per periodenya, kemudian di dalam kotak kita punya minus T per 2 NP, dikalikan cos 0 minus cos NP, kemudian minus T plus 2 Vm per T
kemudian dikalikan dengan di dalam kotak minus T per 2 NP dikali cos NP minus cos 0. Nah, di sini kita punya beberapa term yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama adalah cos 0 itu kan nilainya 1. Jadi kita punya dua term cos 0, dua cos 0 di sini dan di sini. Jadi nanti bisa kita sederhanakan menjadi 1. Jadi cos 0 1. Kemudian di sini kita punya cos minus NP, berarti kan cos sama dengan cos NP. Karena kita tahu bahwa cos minus alpha sama dengan cos alpha. Gitu. Dan sama seperti tadi, ada beberapa besaran yang bisa kita coret. Jadi T dengan T yang atas, kemudian T dengan T yang di sini juga bisa kita coret. Kemudian kita coret, dua coret sehingga beberapa parameter hilang, sehingga tersisa penyederhanaan seperti ini. Jadi Vm, Bn sama dengan Vm per Np dikalikan dengan 1 minus cos Np minus Vm per Np dikali cos Np minus 1. Nah, kemudian kalau kita hitung secara lebih detail, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi, Bn ini sama dengan Vm per Np minus Vm per Np cos Np, kemudian minus Vm per Np cos Np ditambah Vm per Np. Jadi, kita punya beberapa yang mirip, dua yang mirip, ini dan ini sama, kemudian ini dan ini sama, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Jadi Bn adalah 2Vm per Np minus 2Vm per Np dikali cos Np. Nah, 2Vm per Np-nya karena sama bisa kita keluarkan seperti ini, sehingga bisa kita nyatakan Bn ini 2Vm per Np dikali 1 minus cos Np. Nah, nanti nilai Bn akan tergantung nilai N di sini. Kita akan punya dua kemungkinan, ya, bergantung pada nilai N itu ganjil atau genap. Mari kita evaluasi N, mari kita evaluasi Bn ketika yang pertama N genap terlebih dahulu. Bagaimana nilai Bn kalau N genap? Mari kita lihat. Jadi ketika N genap itu kan berarti kan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi kalau kita beri nilai N genap di sini, berarti kan cos 2pi, cos 4pi, kemudian cos 6pi. Dan kita tahu bahwa nilai cos kelipatan genap berarti kan 360, kemudian 720, kemudian dan seterusnya kelipatan genap dari 180 derajat, itu akan bernilai 1. Itu pasti bernilai 1. Sehingga cos NP untuk N genap ini akan bernilai 1. Karena kita punya 1 di sini, maka 1 minus 1, 0. Jadi berapapun yang ada di sini, Bn itu akan bernilai 0 ketika N-nya genap. Bagaimana ketika N-nya bernilai ganjil? Nah, ketika N ganjil, nilai Bn adalah, jadi kalau N-nya ganjil, berarti ini kan Pi, 3Pi, 5Pi, atau 180 derajat, kemudian 540 derajat, dan seterusnya 900 derajat. Jadi pada saat nilai kelipatan ganjil dari P ini, nilai dari kosinus adalah minus 1. Nanti bisa dicek di kurva kosinus. Jadi kalau minus 1 saya substitusikan ke sini, maka kita akan dapatkan 1 minus minus 1 atau 1 plus 1 alias 2. 2 saya kalikan dengan 2 Vm per Np menjadi 4 Vm per Np. Jadi inilah nilai Bn. Nilai Bn ketika N-nya genap adalah 0 dan ketika N-nya ganjil adalah 4 Vm per Np. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi ke ekspresi deret Fourier, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Jadi, ketika N ganjil, ya, hanya ganjil saja, maka ekspresi dari sinyal kotak tadi adalah sigma untuk N ganjil 4 Vm per Np dikali sin N omega 0 T. Dan sekali lagi, ini adalah ekspresi deret Fourier dari sinyal kotak yang memenuhi syarat sebagai sinyal ganjil. Nah, demikian pembuktian bahwa sinyal ganjil itu hanya memiliki komponen harmonik
diordogenat. Demikian pembahasan video kali ini. Kita bertemu di video yang akan datang. Terima kasih.